salam jumpa pemirsa. Saya David Plaikol, bisa kembali temani Anda di spesial Talk Show kerjasama Polda Nusa Tenggara Timur dan didukung AFB TV Kupang. Pemirsa, kita akan berbicara tentang menjaga toleransi dan kedamaian perayaan Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dan bagaimana juga untuk situasi di Nusa Tenggara Timur. Nah, kita melihat dari sisi agama. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan Ketua Majelis Sinode Gemit, Ibu Pendeta Dr. Mary Kolimon yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, Ibu Mary, apa kabar? Selamat pagi, Pak David. Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik. Oke, dan juga untuk Anda pemirsa siaran AFB TV Kupang, Anda juga menyaksikan di live streaming lewat aplikasi Play Store. Baik, Ibu Pendeta Mary, ini kita berbicara tentang bagaimana untuk menjaga toleransi dan kedamaian berkaitan dengan perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Tetapi Nusa Tenggara Timur ini dikenal juga, kalau kita melihat ini bukan cuma di hari-hari besar saja ya, berkaitan dengan toleransi itu sendiri. Nah, ini mungkin gambaran tentang toleransi dari kekristenan ini seperti apa, Ibu? Sebelumnya, pada tempat pertama saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Advent untuk semua umat Kristiani di mana saja berada, secara khusus yang ada di Nusa Tenggara Timur. 4 minggu itu dalam liturgi Kristiani dalam kalender gerejawi kita rayakan sebagai Hari Raya Advent. Selain mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Natal, kita juga mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus, karena iman Kristen mengajarkan kepada kita bahwa sejarah dunia ada awalnya tapi juga ada akhirnya, dan dunia sedang bergerak menuju kepada kesempurnaan karya Allah, dan kita terlibat bersama-sama dengan Allah untuk mengerjakan keadilan, kebenaran, kesetaraan, dan juga keutuhan ciptaan, perdamaian untuk semua umat manusia dan segenap ciptaan. Dalam kerangka seperti itu kita bersyukur di Nusa Tenggara Timur tahun ini kita kembali mendapat penghargaan. Kalau saya lihat Indeks Kerukunan Umat Beragama 2019 yang tertinggi itu Papua Barat barangkali, dan yang kedua NTT. Jadi kembali Nusa Tenggara Timur diberikan penghargaan sebagai provinsi paling toleran, salah satu provinsi paling toleran di Indonesia. Dan bagi saya ini sebuah apresiasi kepada segenap masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dunia di mana kita hidup sekarang ini memang cenderung makin intoleran. Benturan peradaban atau paling tidak ketegangan antar peradaban di beberapa teori yang kita lihat itu, dan bersyukur orang NTT cukup arif menyikapi situasi seperti itu. Kemarin kita di 2019 ini juga ada pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan kita bersyukur kita lewati dengan baik. NTT dalam hal kerukunan umat beragama juga dapat menjadi teladan bagi provinsi-provinsi yang lain. NTT itu Nusa Terindah Toleransi, bisa juga kita katakan Nusa Teladan Toleransi. Kami selalu terharu melihat bagaimana pada hari-hari raya seperti ini, Pak David dan juga pemirsa, umat di masyarakat itu bahu-membahu menjaga keamanan. Sering kami lihat ketika perayaan Natal, Paskah, kawan-kawan muda Muslim ikut menjaga keamanan, dan sebaliknya ketika Hari Raya Idul Fitri, kawan-kawan muda Katolik dan Protestan bahu-membahu menjaga keamanan, tentu bersama-sama dengan TNI, Polri, dan kita bersyukur sampai sekarang keadaan keamanan di daerah kita ini baik. Ini juga saya pikir apresiasi kita terhadap para petugas keamanan, hormat kami kepada kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur, semua yang bekerja sungguh-sungguh untuk menjaga keamanan daerah kita. Jadi prestasi itu, bahwa kita mendapat Indeks Kerukunan Umat Beragama tertinggi di Indonesia, adalah prestasi kita bersama. Baik, dan tentunya Ibu Mary, kita melihat juga ini kalau kita sudah meraih penghargaan juga ya sebagai daerah dengan toleransi tertinggi di Indonesia, selain Papua juga. Nah, kalau kita melihat sebagai contoh juga dengan keadaan sekarang ini,
tentunya dengan berbagai macam isu berkaitan dengan suku, agama, ras, golongan. Nah, ini tentunya juga menjadi satu momen untuk kita sendiri, bagaimana juga jangan nyaman dengan keadaan yang sekarang ini, tetapi juga selalu berjaga-jaga. Ini seperti apa, Ibu? Iya, menarik sekali bahwa tahun ini Konferensi Wali Gereja Indonesia dan juga Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, KWI dan PGI, merumuskan tema Natal dan Tahun Baru bersama, yaitu hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Tema besar secara nasional itu hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Tema ini didasarkan pada Injil Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Saya membaca pesan bersama antara dua persekutuan gereja ini, Gereja Katolik dan Gereja Protestan, KWI dan PGI, bahwa mengapa tema ini, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Kita merayakan Natal di tengah-tengah kemajemukan bangsa. Umat Kristiani di Indonesia diizinkan oleh Allah, Sang Pencipta, Pemelihara, Penyelenggara hidup, untuk hidup bersama-sama dengan saudara-saudara seimannya, saudara-saudara sebangsanya yang beragama, beriman lain. Dan pesan Natal tahun ini adalah merayakan Natal dalam spirit menjadi sahabat bagi semua orang, apapun agamanya, apapun latar belakang suku, apapun bahasa yang dia pakai, jadilah sahabat bagi semua. Mengapa demikian? Karena peristiwa Natal itu terjadi sebagai tanda Allah kembali berdamai dengan manusia. Manusia yang telah berdosa, manusia yang telah diusir dari persahabatan dengan Allah, melalui Kristus dengan kelahiran dan nanti kematian serta kebangkitannya, membuka kembali kesempatan manusia menjadi sahabat Allah, manusia menjadi saudara Allah. Dalam Yohanes 15 itu dikatakan, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Kalau Allah saja yang Maha Tinggi melalui peristiwa Natal mau menjadi sahabat bagi manusia, maka iman kepada Allah yang demikian memanggil kita untuk menjadi sahabat bagi satu sama lain, termasuk dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, yang datang dari berbagai suku bangsa di Indonesia ini. Dengan komitmen menjadi sahabat bagi semua orang, gereja-gereja di Indonesia, Protestan dan Katolik, demikian KWI dan PGI menegaskan kepada kita, mencari jalan untuk memelihara persahabatan, menjaga persaudaraan, memelihara dan mempertahankan kualitas toleransi, termasuk bagi kita di Nusa Tenggara Timur. Baik, Ibu Mary, kalau kita melihat juga, tentunya juga sebagai manusia, ya ini kadang lupa-lupa ingat juga. Nah, ini berkaitan dengan toleransi itu sendiri. Nah, ini sikap lupa atau acuh tak acuh terhadap sikap saling menghormati, saling toleransi. Nah, ini yang perlu dijaga. Ini kalau kita melihat seperti apa sih sekarang ini di Nusa Tenggara Timur, kalau kita berbicara soal Nusa Tenggara Timur sendiri. Iya, kalau saya melihat bahwa penghargaan itu menunjukkan ada upaya serius masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menjaga toleransi. Sebagaimana saya katakan tadi, juga dalam pengalaman kami dalam pelayanan pastoral Gereja Masih Injil di Timor, kami seringkali sangat tersentuh, terharu dengan persahabatan lintas agama yang ada di masyarakat. Sebagaimana contoh, kalau ada pesta paduan suara gerejawi, ada perayaan hari ulang tahun jemaat atau penabisan gedung gereja, saudara-saudara Katolik, saudara-saudara Muslim itu menjadi panitia, bekerja sungguh-sungguh mendukung saudara-saudara mereka yang sedang berhari raya. Dan sebaliknya, ketika nanti ada Pesparani, ada MTQ dan lain-lain, saudara-saudara Kristiani menopang saudara-saudaranya yang Muslim. Dan ini di konteks NTT luar biasa. Banyak kali saya katakan bahwa kalau mau belajar tentang Indonesia, kalau mau belajar tentang keragaman dan kemajemukan dan bagaimana menghidupi, menjaga dan merawat kemajemukan itu, datang dan belajarlah di NTT. Jadi itu hal yang hebat sekali. Tapi pada saat yang sama, seperti Pak David katakan, kita tidak imun, kita tidak kebal terhadap rongrongan radikalisme, rongrongan ekstremisme,
belakangan bahkan kita juga lihat terorisme ya, upaya untuk memaksakan keinginan sendiri, upaya untuk menunjukkan privilege, menunjukkan keistimewaan dari pihak tertentu. Nah, ini yang perlu terus-menerus kita saling ingatkan, bahwa Indonesia adalah rumah bersama kita. NTT adalah rumah bersama kita. Apapun agama, apapun suku, apapun latar belakang politik, apapun status sosial dan ekonomi, pendidikan dan seterusnya, kita adalah anak-anak bangsa yang setara. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pengistimewaan terhadap kelompok tertentu dan yang lain didiskriminasikan. Ini mesti terus-menerus kita suarakan. Kita mesti berkomitmen bahwa Indonesia kita ini dibangun di atas kesepakatan bersama, bahwa kami mau menjadi satu bangsa, kami mau menjaga satu tanah air, dan kami disatukan oleh bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Dan karena itu perlu ada kesediaan untuk mengakui keragaman. Ada orang Jawa, ada orang Timur, ada orang Alor, ada orang Flores, ada Sumatera dan sebagainya. Dan kami tidak, dengan menjadi Indonesia tidak berarti kami hapus identitas suku. Kita tetap merayakan identitas kita yang spesifik, tapi pada saat yang sama kita mau membuka diri untuk menjadi saudara, menjadi sahabat satu bagi yang lain dengan identitas bersama kita sebagai Indonesia, termasuk agama. Agama yang beragam, Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddhis, dan seterusnya. 2017 yang lalu bahkan sudah ada pengakuan agama-agama lokal. Ada Merapu di Sumba, ada Jingitiu di Sabu, ada Halaika Boti di TTS, dan di Kalimantan, Sumatera, dan seterusnya juga dengan penghayat-penghayat kepercayaan itu. Kita perlu saling mengakui dan menerima bahwa kita anak bangsa yang punya hak yang sama di negeri ini. Tidak ada yang lebih istimewa dari yang lain. Tugas kita bersama untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat, yang dibangun di atas kekayaan keragaman tersebut. Oke, satu pertanyaan lagi, Iya. Ibu Mary, ini berkaitan dengan bagaimana kesiapan kita juga di saat Nusa Tenggara Timur. Ini soal sikap toleransinya sangat kuat sekali, tetapi kita juga harus menyiapkan diri juga. Persis. Bahwa dari luar ini, tantangan dari luar nih. Dari dalam sudah kuat, tetapi dari luar, bagaimana kita menyikapinya itu juga, Ibu Mary? Iya, saya melihat bahwa penting sekali membuka ruang-ruang pertemuan, membuka ruang-ruang percakapan. Karena apa? Karena kita mewarisi semangat atau politik divide et impera. Selama 350 tahun dijajah oleh Belanda, kita terpecah belah. Kita dibuat takut dan curiga satu terhadap yang lain. Antar suku, antar agama. Politik divide et impera itu ialah membuat terpecah belah lalu menguasai. Buatlah mereka takut satu terhadap yang lain, buatlah mereka curiga satu terhadap yang lain. Maka dengan gampang Indonesia, bangsa yang besar ini dikuasai. Kita sebagai bangsa punya agenda besar untuk melintasi, mengatasi, go beyond divide et impera tadi. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Pemerintah memfasilitasi misalnya melalui FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, ruang-ruang perjumpaan itu. Tapi tidak bisa hanya sebatas pada pemimpin agama, umat pun demikian. Kami bersyukur di Kota Kupang ini dan juga di beberapa tempat ada kelompok-kelompok orang muda, organik yang secara serius menjaga ruang-ruang perjumpaan antar orang muda. Kelompok Cipayung misalnya ada kompak, di mana orang-orang muda lintas agama itu asik mengerjakan proyek-proyek sosial bersama. Hal-hal seperti itu harus kita dorong, termasuk juga dari agama-agama. Saya melihat bahwa adalah tugas kita bersama agama-agama di Indonesia untuk selain bersungguh-sungguh mendidik umatnya untuk mengenal dasar-dasar imannya dan kokoh berdiri di atas dasar iman itu, tapi juga memahami bahwa dia beriman, dia beragama dalam konteks masyarakat majemuk. Dan karena itu penting sekali untuk dia memiliki keterampilan hidup dengan saudara-saudaranya
yang lintas agama itu. Kita Kristen. Jangan mau hidup sendiri. Jangan mau hidup sendiri karena kita Kristen, tapi kita juga Indonesia. Dua hal ini, kekristenan kita dan keindonesiaan kita jalan bersama. Saya Alor, tapi saya Indonesia. Saya Timor, saya Indonesia. Saya Rote dan seterusnya. Hanya dengan kesungguhan untuk merawat keragaman, menghargai perbedaan, tapi berkomitmen menjaga toleransi, Indonesia bisa teguh berdiri. Dan kita harus tetap katakan, kita harus membangun kebanggaan itu, bahwa mau belajar jadi Indonesia, datang dan belajar dari NTT. Baik. Ya. Nah, ini kembali lagi soal bagaimana kita juga bisa menjaga itu. Tentunya juga peran dari pemerintah dan juga pihak terkait dalam hal ini kepolisian. Ya, kalau kita berbicara lingkup Nusa Tenggara Timur, Polda Nusa Tenggara Timur, dan juga ini kalau berbicara soal perayaan Natal, ya ini Tuan dan Nyonya rumah ya, dalam tanda kutip ya. Sinode Gemit juga bagaimana juga memberikan edukasi ya kepada masyarakat dalam hal ini dalam lingkup Sinode Gemit itu sendiri untuk menjaga toleransi itu sendiri. Ibu Miri, jangan dijawab dulu. Iya. Kita akan break untuk Anda juga pemirsa. Kami segera kembali di Spesial Talk Show.